Halo teman-teman, balik lagi bersama aku di channel Arjuna Gosong. Kita pada kesempatan kali ini akan belajar bersama teman-teman cara membuat benih cabai unggul sendiri. Caranya emangnya seperti apa? Kita akan belajar ini ya teman-teman ya, untuk menjadi produsen. Petani itu produsen ya, bukan konsumen. Kalau kita segalanya dengan cara beli berarti kita bukan produsen. Tentu kita ingin ya harganya tuh murah, terus tentunya juga berkualitas. Mari kita menggunakan logika yang sangat sederhana ini. Seperti ini teman-teman. Sebentar ya, aku pasin dulu kameranya. Nah, gini teman-teman. Misalkan teman-teman melihat nih ya, melihat pohon cabai miliknya siapa gitu. Nah, dia tuh bagus gitu ya, terus banyak nih ya di sawah, katakanlah di sawah, nah atau di kebun atau di manapun. Ini kalau ada cabai rawit, nah teman-teman pastiin dulu teman-teman itu targetnya yang seperti apa. Teman-teman pengen cabai yang misalkan panjang atau bundek atau pendek ya, yang model panjang kayak gitu ya bundek. Tentukan targetnya dulu. Biasanya kalau yang pendek-pendek itu naik ya, buahnya itu naik. Kalau yang panjang biasanya turun-turun gitu ya. Nah, setelah teman-teman perhatiin tanamannya ini yang lebatnya itu kayak apa gitu. Jadi kriterianya teman-teman kan pasti pengennya lebat ya, lebat. Buahnya lebat karena yang dijual buahnya. Terus yang kedua misalkan ini teman-teman pohonnya kokoh. Catat ya, pohon kokoh. Kalau pohon kokoh kena angin, kena hujan, tidak mudah roboh, seperti itu. Terus tahan penyakit, apapun penyakitnya ya, tahan penyakit. Nah, teman-teman catat ini. Terus apalagi? Misalkan umurnya lama, umur lama, jadi nggak mudah mati gitu ya. Apalagi misalkan daging buahnya itu tebal, dagingnya daging buah tebal, misalkan seperti itu targetnya. Terus warnanya, nah dan sebagainya teman-teman, silahkan ditentukan sendiri. Kriteria ini teman-teman jadiin patokan dalam memilih cabai ya. Misalkan nih teman-teman belum punya benih, juga belum punya pohon, terus ngelihat pohon di sawahnya orang. Nah, pasti di petak-petak sawah itu pasti terlihat pohon yang unggul ya, yang paling gede, yang paling lebat ya. Nah, teman-teman silahkan, acuannya ini tadi, teman-teman pengennya lebat buahnya, pohonnya kokoh, yang tahan penyakit. Jadi kalau lebat doang tapi nggak tahan penyakit, jangan dipilih. Ya, pohonnya kokoh tapi tidak berbuah lebat, ya jangan dipilih. Umurnya lama tetapi tidak lebat, ya percuma. Daging buahnya tebal tetapi tidak lebat, ya capek juga. Tuh. Jadi kriterianya teman-teman pilih. Misalkan nih dari sekian ribu pohon, teman-teman dapat nih pohon pohon apa namanya? Pohon A B C. Pohon A B C. Ini hanya misalkan ya, teman-teman ya. Teman dapat pohon A B C. Nah, teman-teman tinggal ambil benihnya ini ya. Jadi dalam satu pohon diambil semua. Katakanlah teman-teman kontrak lah ini sawahnya, bukan sawahnya, tapi pohonnya ini hasil yang dari ini aku beli semua ya. Ngomong sama ininya ya, yang punya sawah dibeli. Terus kita tanam nih. Kita tanam di depan rumah atau di kebun. Terus perawatannya juga harus maksimal, teman-teman. Maksimal ya. Katakanlah kita itu dapat turunan dari pohonnya ini ya, misalkan ya, pohon ini kita dapat turunan. Nah, ini nanti setelah kita tanam teman-teman, juga akan menghasilkan bibit
yang tidak selalu bagus semua, teman-teman. Jadi misalkan ini jadi bibit A, yang ini tadi A1, B1, C1 gitu ya, katakanlah ya, ini A2, ada B2, ada C2 gitu kan. Kita ambil lagi, kita pilih lagi ya benih yang ketika ini panen dia memenuhi syarat ini lagi, lebat, kokoh, tahan penyakit, umurnya lama, daging buahnya tebal. Nah, ini teman-teman pastiin ya yang karakter pohonnya itu yang seperti ini. Maka kan dari sini itu ya kan banyak ya anakannya ya. Teman-teman pilih lagi. Insya Allah teman-teman, kalau udah nyampe ke A7, B7, C7, kok 2. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini nanti mayoritas sifatnya begini semua, jadi seragam teman-teman. Gitu. Jadi tentuin dulu. Misalkan keinginannya teman-teman apa ya? Apalagi nih ya, lebat, pohonnya kokoh, jadi nggak perlu ajir gitu ya. Terus tahan penyakit udah pasti. Biasanya kalau tahan penyakit ini ya umurnya lama juga. Daging buahnya yang tebal. Misalkan ada lagi daging buahnya tebal, bijinya banyak ya. Jadi kalau misalkan mau bikin benih itu nggak ribet, bijinya banyak. Selain itu kalau bijinya banyak ditimbang itu kan berat ya. Terus daging buahnya tebal. Daging buahnya kalau dicabai itu ya di kulitnya itu loh. Terus kalau tebal biasanya tidak mudah busuk teman-teman. Dengan packingan yang sama itu lebih tahan daripada yang berkulit tipis. Biasanya seperti itu. Terus ada lagi masukan, kalau teman-teman ingin memberi masukan silahkan ini ya teman-teman ya, tulis di kolom komentar. Pokoknya selama saya bisa menganalisisnya akan saya bikin videonya teman-teman. Oh ya, dari saat ini teman-teman ya, ketemu A1, B1, C1, A2, B2. Nah, ini teman-teman harus ketat ya teman-teman ya, harus ketat. Terus kalau misalkan teman-teman ini tanamnya pengen langsung banyak, nggak apa-apa sebenarnya. Dari yang unggul-unggul ini langsung ditanam di sawah, nanti kelihatan yang mana yang unggul itu dijadikan benih lagi. Nah, sekarang kenapa sih kok kita itu membuat benih cabai unggul sendiri? Kenapa kita nggak beli? Karena ini satu ya, gini. Satu, ini untuk menguji diri kita sendiri teman-teman. Jadi kayak kalau misalkan kita itu bisa, ada kepuasan tersendiri. Iya atau enggak? Kalau saya iya, ada kepuasan yang wow gitu loh. Apalagi sampai pemilihannya itu sampai 7 turunan, itu tuh wow banget. Terus kalau kita membuat cabai unggul secara sendiri, ini nyebutnya lokal ya, entah cabai ini dari pabrik ataupun dari hutan, dari kebun yang tidak diketahui namanya pun, kalau kita berhasil dengan syarat yang seperti ini ya, kenapa harus membeli yang katanya cabai unggul gitu loh. Kita kan udah bisa bikin sendiri. Lagi pula bakul cabai ya, pengepul itu sebenarnya nggak peduli namanya apa, yang penting barangnya itu bagus kan gitu. Terus keunggulannya teman-teman, kalau kita tuh membuat cabai unggul sendiri, itu adalah cabai pribumi yang sudah beradaptasi di tempat kita ya. Nih, saya tinggal di Blitar misalkan ya teman-teman, dengan suhu segini derajat Celcius, dengan paparan matahari misalkan 8 jam ya, dan lain sebagainya. Kontur tanah yang misalkan apa gitu ya nyebutnya ya, poros atau keras dan sebagainya.
Terus teman-teman ini tinggal misalkan di Malang ya, suhunya sekian misalkan ya, ini Y derajat Celcius ini suhu di Blitar, X derajat Celcius ini suhu di Malang. Terus di tempatnya teman-teman itu cahaya matahari cuma 6 jam misalkan ya, tanahnya ini lebih berpasir misalkan. Jelas cabai yang unggul di Blitar ini belum tentu adaptif di Malang gitu. Tapi kalau teman-teman ambil dari Blitar, kemudian teman-teman treatment di Malang dengan cara yang seperti ini ya, dipilihlah sampai turunan ke-7 dan sebagainya, ya insya Allah akan adaptif juga. Jenis cabai yang di Malang sini akan adaptif juga, dari Blitar beralih ke Malang. Nantinya teman-teman sifat-sifatnya akan berubah juga teman-teman. Kalau memang kondisi atau faktor yang mempengaruhinya ini terlalu bedanya signifikan, maka istilahnya kayak ada yang tahan, ada yang enggak di sini, terus yang enggak tahan mati, yang tahan tetap hidup. Misalkan seperti itu kalau teman-teman ambilnya dari Blitar. Ini hanya contoh. Nah, yang paling gampang ya teman-teman ambil benih dari pohon yang udah hidup di sekitar teman-teman. Itu udah pasti lebih mudah adaptif daripada yang dari luar daerah. Jadi kalau nih ada orang yang jualan online, katanya benihnya unggul, terlepas itu di YouTube atau di Facebook. Kalau tempatnya beda jauh dengan sampean ya belum tentu hasilnya sama, kecuali kalau tempatnya itu jauh ya, maksudnya tuh kotanya jauh ya, tapi suhunya sama, terus paparan cahaya mataharinya sama, kontur tanahnya sama, ya insya Allah ya hasilnya ya 11-12 gitu. Jadi tidak bisa dipukul rata. Oke, gitu aja dulu teman-teman. Terima kasih. Kalau ada masukan silahkan tambahkan di kolom komentar. Saya akan senang membacanya demi kebaikan bersama.